Ramadan selalu datang dengan suasana yang sama, masjid penuh, status Islami di mana-mana, jadwal sahur dibagikan, tapi kenapa dosa masih sama? Kenapa lisan masih melukai? Kenapa setelah Ramadan berlalu, kita kembali seperti semula? Nabi Muhammad SAW pernah memperingatkan sesuatu yang mengerikan yang tercantum dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kalimat ini bukan untuk orang lain, mungkin untuk kita renungkan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa agar kalian bertakwa. Perhatikan baik-baik, tujuan puasa bukan sekedar menahan lapar, bukan sekedar menahan haus, bukan sekadar menahan syahwat, tapi takwa. Apa itu takwa? Secara sederhana yang didefinisikan oleh sebagian ulama, takwa adalah menjaga diri agar senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kalau setelah 10 hari Ramadan, emosi masih meledak, ghibah masih jalan, marah masih mudah keluar, apakah tujuan puasa itu benar-benar tercapai? Puasa bukan ritual fisik, ia adalah pelatihan jiwa agar senantiasa menjadi insan yang bertakwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Al-Bukhari ini bukan kalimat ringan, tapi peringatan keras dari Rasulullah. Artinya apa? Kalau kita puasa, tapi masih menyebar kebencian, masih menyakiti dengan komentar, masih memfitnah, maka inti puasanya kosong. Ramadan bukan hanya ujian perut, ia ujian lisan, ujian hati, dan ujian ego. Ramadan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan bulan santai, tapi bulan perjuangan untuk mengejawantahkan ketakwaan. Tahun 2 Hijriah terjadi perang Badar. Di bulan Ramadan, para sahabat berpuasa, tapi juga berjuang, berdoa semalaman, menangis memohon pertolongan Allah. Ramadan bagi mereka adalah bulan Quran, bulan qiyam malam, bulan pengorbanan. Bukan sekadar bulan menu berbuka viral. Semangat Nabi dan para sahabatnya mesti kita contoh untuk menggapai derajat takwa di bulan Ramadan. Sekarang coba kita jujur. Awal Ramadan, masjid penuh. Masuk hari ke-15, barisan mulai renggang. Masuk malam ke-27, ramai lagi karena katanya ada Lailatul Qadar. Padahal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam justru lebih giat di 10 malam terakhir. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, jika masuk 10 malam terakhir, Nabi mengencangkan sarungnya, menghidupkan malam, dan membangunkan keluarganya. Beliau tidak mengendur di penghujung bulan Ramadan, beliau justru meningkatkan ibadah, sebab Ramadan bukan tradisi tahunan, ia kesempatan yang mungkin terakhir yang mesti kita maksimalkan untuk menjadikan kita hamba yang bertakwa. Puasa bisa kehilangan makna ketika, pertama, fokus hanya pada menu sahur dan buka. Kedua, lebih sibuk konten daripada tadabbur. Dan terakhir, lebih takut lapar daripada takut dosa. Padahal puasa adalah latihan mengendalikan diri. Jika lapar saja bisa kita tahan, mengapa lisan tidak? Jika haus saja bisa kita sabar, mengapa amarah tidak? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang tercantum dalam hadis riwayat Ibnu Majah, puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagwi, dosa, dan rofas, porno. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Artinya jika kita tidak ingin puasa Ramadan sia-sia, kita harus mampu membentengi kemaksiatan dengan puasa.
Ramadan akan pergi, dan ia tidak pernah kembali dalam keadaan yang sama. Mungkin ini Ramadan terakhir kita. Jangan sampai kita termasuk orang yang disebut Nabi, berpuasa, tapi hanya mendapatkan lapar dan haus. Ramadan bukan soal seberapa sering kita update status, tapi seberapa dalam hati kita berubah. Kalau video ini menyentil kamu, mungkin itu tanda Allah masih peduli.